Terungkap di persidangan, Bupati M. Adil perintahkan bagian Kesra turuti permintaan Fitria Ningsih. Selamat datang di Channel Car Media Official. Terima kasih telah mensupport sampai sekarang. Kali ini kita masih membahas tentang seputaran informasi. Yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe, like, share dan komen supaya tidak ketinggalan video selanjutnya dari kita. Terima kasih. Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, menunjukkan kekuasaannya dalam penunjukan PT Tanur Mutmainah Tour, TMT, selaku travel yang memberangkatkan umrah gratis dari pemerintah Kepulauan Meranti. Ia memerintahkan agar bagian kesejahteraan rakyat, Kesra, menuruti permintaan dari Fitria Ningsih. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Syafrizal, saat menjadi saksi untuk M. Adil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Selasa, 5 September 2023, petang. M. Adil mengikuti persidangan dari Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Jakarta. Syafrizal menjelaskan, dirinya mengetahui adanya perjalanan umrah gratis karena itu visi dan misi M. Adil. Umrah diberikan untuk guru mengaji, imam masjid dan bilal dengan target pemberangkatan awal sebanyak 2.000 orang. Program itu dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, APBD, Kepulauan Meranti 2022. Pada Desember 2022, diberangkatkan secara gratis 250 orang jemaah umrah dengan total anggaran 8.265 juta rupiah. Di APBD murni tidak bisa karena sudah disahkan. Baru diinstruksikan Bupati agar masuk program Kesra, dan kita masukkan rancangan APBDP dan disetujui Dewan 8,2 miliar rupiah lebih, ujar Syafrizal yang didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPO, KPK, Budiman Abdul Karib dan kawan-kawan. Total anggaran itu, kata Syafrizal, berdasarkan angka yang diajukan oleh Fitria Ningsih selaku Kepala Perwakilan PT TMT sekaligus Pelaksana Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD, Kepulauan Meranti. Menurutnya, satu orang jemaah umrah diberangkatkan dengan anggaran 33 juta rupiah. Angka itu disampaikan sebelum anggaran dimasukkan dalam rancangan APBDP. Dia, Fitria Ningsih, bilang, ini usulan dari Pak Bupati untuk dimasukkan, kata Syafrizal. JPU mencecar Syafrizal mengapa begitu yakin terhadap ucapan Fitria Ningsih. Karena pertama, dulu sering dipanggil Pak Bupati dan Buk Fitria Ningsih. Dia orang dekat, Pak Bupati, hingga percaya. Menurutnya itu angka yang termurah, ucap Syafrizal. Jadi saksi mau terima karena sudah ada persetujuan dari Bupati, kata JPU lagi. Ya udah, ikut saja apa yang disampaikan, jawab Syafrizal di hadapan majelis hakim yang diketuai Nur Arif Nuryanta, dengan hakim anggota Salomo Ginting dan Adrian Hamengkubuwono Hutagalung. Syafrizal kemudian mengarahkan orang surahan Fitria Ningsih untuk menemui pergi ke Mario Handono, selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa. Untuk selanjutnya diminta e-katalog, dan persyaratan lain. Setelah kami usulkan ada persetujuan dari LPC untuk buka e-katalog, ucapnya. Saat proses berjalan, Fitria Ningsih mendesak agar e-katalog diklik dan bagian keuangan Kesra segera mencairkan anggaran perjalanan umrah untuk 250 orang jemaah. Namun permintaan itu tidak bisa dipenuhi oleh Syafrizal karena masih menunggu kemungkinan ada perusahaan lain yang masuk, dan juga ada syarat yang belum ditandatangani. Buk Fitria Ningsih minta saya cepat, apa yang abang tunggu lagi? Pak Bupati sudah mendesak. Saya bilang tunggu dulu, mana tahu ada perusahaan lain masuk. Apalagi ada berkas pencairan yang belum ditandatangani Pak Sumarno, PLT Kabak Keuangan, ungkap Syafrizal. Ternyata ketika itu, Fitria Ningsih sedang bersama M. Adil. Telepon diambil M. Adil dan meminta agar permintaan Fitria Ningsih dituruti. Pak Bupati sebut, apalagi, tanda tangan saja. Saya yang tanggung jawab, kata Syafrizal menirukan ucapan M. Adil. Setelah mendapatkan perintah itu, Syafrizal bersama sejumlah pejabat melakukan diskusi, dan akhirnya sepakat untuk melakukan klik, istilah yang biasa digunakan untuk proses eksekusi pembayaran atau pencarian proyek atau pengadaan. Sudah bismillah sajalah, tutur Syafrizal. Syafrizal menambahkan, anggaran dicarikan dalam 2 tahap. Tahap pertama sebesar 50% sebelum jemaah umrah diberangkatkan melalui Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada 5 Desember 2022. Sisanya dibayarkan setelah jemaah umrah kembali ke tanah air. Pada kesempatan itu, JPU juga menghadirkan 6 orang saksi lainnya.
Mereka adalah Mario Handono selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa, Mas Nani selaku mantan ajudan Bupati M. Adil, Sumarno selaku analisis keuangan Setda dan PLT Kabak Keuangan, Herman Syukri selaku PNS di Setda Kepulauan Meranti, Wan Masran selaku PNS dan Maria Giptia selaku Komisaris Utama PT TMT. Untuk diketahui, JPU KPK mendakwa M. Adil melakukan 3 dugaan tindak pidana korupsi. M. Adil melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama Fitria Ningsih selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD, Kepulauan Meranti dan Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK, Perwakilan Riau, Muhammad Fahmi Aresa. JPU pada dakwaan pertama menyebut M. Adil pada tahun 2022 hingga 2023 bersama-sama Kepala BPKAD Kepulauan Meranti Fitria Ningsih melakukan pemotongan sebesar 10% setiap pembayaran uang persediaan, AP, dan ganti uang, GU, kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, OPD, di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. Pemotongan itu dibuat seolah-olah utang. Hal itu disampaikan M. Adil dan Fitria Ningsih dalam suatu pertemuan. Terdakwa meminta 10% dari setiap OPD. Padahal tidak ada kewajiban dari OPD untuk melakukan itu dan OPD tidak punya utang kepada terdakwa, ujar JPU. Atas permintaan itu, untuk pencairan bendahara masing-masing meminta persetujuan kepala-kepala OPD. Setelah disetujui, dilakukan pencairan dan uangnya diserahkan ke Fitria Ningsih selaku Kepala BPKAD Kepulauan Meranti untuk selanjutnya diberikan kepada M. Adil. Uang diserahkan Fitria Ningsih dan sejumlah kepala OPD di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selat Panjang. Uang itu ada yang langsung diterima M. Adil dan ada juga melalui beberapa orang lain seperti ajudan Bupati. Pada tahun 2022, M. Adil menerima uang sebesar 12 miliar rupiah lebih dan pada tahun 2023 menerima 5 miliar rupiah lebih. Total uang pemotongan AP yang diterima terdakwa selama 2 tahun sebesar 17.280.222.003,8 rupiah, kata JPU. Pada dakwaan kedua, M. Adil menerima suap dari Fitria Ningsih selaku Kepala Perwakilan PT Tanur Mutmainah Tour, TMT, di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 750 juta rupiah. PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jemaah umrah program Pemkab Kepulauan Meranti. Jemaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan anggaran APBD tahun 2022. PT TMT memberangkatkan 250 jemaah dan M. Adil meminta fee 3 juta rupiah dari setiap jemaah yang diberangkatkan. Dana yang dicairkan kepada PT TMT dari Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 8,2 miliar rupiah lebih. Dari jumlah itu, Fitria Ningsih mendapat 1,47 miliar rupiah dan diserahkan kepada M. Adil sebanyak 750 juta rupiah. Uang diserahkan Fitria Ningsih di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti. Patut diduga uang itu berkaitan dengan jabatan terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti lantaran memberikan pekerjaan di bagian Kesra Setdakap tentang perjalanan umrah kepada PT Tanur Mutmainah Tour, ujar JPU. Dakwaan ketiga, M. Adil bersama Fitria Ningsih pada Januari hingga April 2023, memberikan suap kepada Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK, Perwakilan Riau, Muhammad Fahmi Aresa. Uang diberikan di Hotel Red Selat Panjang, di parkiran mal di Pekanbaru dan parkiran Hotel Grand Zuri. Terdakwa melakukan perbuatan berkelanjutan, memberikan uang kepada Muhammad Fahmi Aresa selaku Auditor BPK Perwakilan Riau sebesar 1 miliar rupiah, ucap JPU. Muhammad Fahmi Aresa merupakan Ketua Tim Auditor BPK yang memeriksa laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022. Terdakwa ingin agar Muhammad Fahmi melakukan pengkondisian penilaian laporan keuangan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. WTP, tutur JPU.